Oh, sekaligus. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Masih ingat nggak ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 25. Bulan? Bulan April tahun 2026. Saudara-saudara terkasih, hari ini bersama saya, Romo Alparis, dan saya bersama orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Institut Kesehatan Swaingsan. Dulunya apa? Awal-awalnya sebelum di situ apa? Awalnya SPKU, Pastor. SPK. Sekolah Penjenang Kesehatan Umum. Oh. Nah, itu cuma 2 tahun saja, Pastor. Baik, nanti kita akan kita bincang-bincang. Sekarang begini, bersama saya Suster Imelda, SPC. Suster Gertrudis, SPC. Namanya Suster Imelda Lanjar dan Mister Gertrudis itu lengkapnya Suster apa, Suster? Tutpai. Tutpai. Kalau pernah mendengar kata tutpai di sini mungkin juga Romodoni ya, tutpai juga. Oh bukan. Lain apa? Romodoni itu apa? Tupen. Oh tupen, bukan. Lain tupai ya. Lain. Tutpai dengan tupai. Oh. Tupai beda. Oh beda. Tupai hewan. Oke. Ini karena saya sering diolok-olok orang Jawa nggak punya marga, ya saya nggak punya marga. Tapi untuk suku-suku lain ada marga. Orang Jawa ini saya nggak punya marga, adanya marga. Kalau saya marga satu aja dah. Betul. Ya, daripada orang menghina saya menghinakan diri sendiri. Cocok. Baik. Dulu sebelum Stikes ini namanya Institut Kesehatan, sebelumnya tadi adalah SPK, Sekolah Penjenang Kesehatan Umum. Penjenang. Ya. Saya baru seumur-umur baru tahu ini namanya penjenang itu ya pembuat jenang, membuat dodol. Penjenang. Ya. Tahun berapa ini Suster dimulai waktu itu? Para suster kan tiba di Banjarmasin 1967 oleh misionaris dari Filipina. Berarti setelah 67 datang, lalu saya lahir 68. Itu. Ya, lalu tahun 1970 ya sebenarnya mereka memulainya di rumah sakit ya, klinik. Lalu karena tidak ada tenaga ya kesehatan yang membantu di rumah sakit, ya waktu itu masih klinik ya. Akhirnya bukalah yang namanya SPKU itu tadi, Sekolah Penjenang Kesehatan Umum. Setelah 2 tahun akhirnya menjadi Sekolah Pendidikan Kesehatan SPK itu. Nah, itu kita menghasilkan 14 angkatan. Nah, setelah itu kita dapat lagi SK untuk menjadi Akademi Keperawatan. Nah, AKPER singkatannya itu. Nah, itu sampai tahun 2006. Nah, 2006 kita mendapat SK untuk menjadi sekolah tinggi. Oke. Ya, tetapi kita menerima mahasiswa baru itu di 2007. Ya, 2006 dapat SK tapi penerimaan mahasiswa barunya di 2007. Nah, lalu kita menjadi institut ini di 2025 tanggal 30 Juni. Nah, itu sejarahnya, Pastor. Jadi, ya memang tingkatan-tingkatan di perguruan tinggi itu ya kalau mau supaya lengkap maka universitas. Nah, tapi itu masih di dalam rencana induk pengembangan berapa tahun ke depan. Sebenarnya kalau dilihat direnungkan dari SPK menjadi institut, SPK mungkin kalau sekarang ini mungkin di 3 gitu. Oh, SMA ya. Kalau sekarang institut masih D3, D2, D4. Ya, kalau yang sekarang ini AKPER itu D3, sempat AKPER ya. Iya, sempat. Oke. Lalu Stikes itu sekolah tinggi itu berarti sudah sarjana. Sudah S4 ya. S4. Lalu sebenarnya sih boleh D3, cuman peminat yang D3 sudah tidak berkurang ya. Akhirnya kan kita kok S4, D4, sorry S4. Ya, D3 AKPER. Lalu sudah naik ke S1 itu setangkat dengan D4 kan, S1 lain lagi. Sarjana. Oke.
lalu kita sekarang ini berubah bentuk, itu artinya jenjang perguruan tinggi menjadi institut ini ya tetap ada sarjananya, ya, tetapi semuanya kesehatan. Harapannya ketika berdirinya, entah ini dulu namanya SPK, entah kemudian jadi Akper, kemudian jadi Stikes, sekarang jadi institut, itu harapannya hanya sebuah gelar atau ada skill tertentu yang pengen ditanamkan pada anak didik supaya dia mempunyai kemampuan. Mungkin Suster Gertrudis bisa memberikan masukan. Ya, baik, Pastor. Memang ini seperti yang tadi Pastor katakan, tidak hanya semacam dapat gelar ya, lalu setelah itu tidak. Memang kami di Ikeswaka Insan itu kami mendidik, membentuk para mahasiswa anak didik kami agar mereka menjadi tenaga perawat yang profesional. Yang profesional, lalu yang kompeten, ada caringnya di sana. Dan memang di kampus kami ini salah satunya kampus yang ada pelajaran tambahan tentang kekhasan kami, yaitu pelajaran Paulinian. Pelajaran? Paulinian. Paulinian. Apa itu Paulinian? Ya. Jadi Paulinian itu adalah sekelompok orang atau mahasiswa maupun dosen atau tenaga kepegawaian yang bekerja sama dengan kami para suster SPC. Artinya mereka bekerja bersama kami di bawah kelembagaan kami Suster-Suster Santo Paulus SPC. Maka disitulah kami mencoba menanamkan beberapa nilai. Di antaranya 3 nilai yang penting, yaitu regularity, simplicity, dan travail. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya apa? Dalam bahasa Indonesia regularity adalah kedisiplinan. Disiplin, oke. Teratur. Lalu simplicity itu sederhana. Teratur, sederhana. Disiplin, sederhana. Lalu yang terakhir travail itu kerja keras. Kerja keras. Ya. Oke. Jadi dalam kami mendidik anak, memang hidup mereka itu harus disiplin, tertib dalam mentaati peraturan di kampus. Salah satu itu berkaitan dengan akademik maupun non akademik. Lalu menerapkan yang namanya hidup sederhana. Tidak yang berfoya-foya menggunakan uang atau membelanjakan sesuatu barang yang memang tidak mereka pergunakan sebaik mungkin. Lalu hidup kerja keras, ya sebagai mahasiswa harus kerja keras untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Akhirnya ketika mereka kuliah harus mengerjakan tugas, kumpul tepat waktu, masuk kelas harus tepat waktu. Itu Pastor beberapa. Ya, baik, Suster, kita hari ini nggak akan lama, kita nanti pasti suatu ketika kita akan explore. Cuma Pak pemirsa, Anda yang pernah belajar di sini, orang tua yang pernah menyekolahkan anak-anak di sini, jangan pernah kecewa. Ya, dipastikan bahwa sekolah ini mendidik anak-anak menjadi terampil. Terampil untuk melayani orang-orang yang memerlukan bantuan. Baik perawat, bidan ya, fisioterapi ya, dan administrasi menjadi tenaga yang terampil. Tetapi keterampilannya itu tidak pelit. Tidak pelit. Dan mereka dididik, diajar untuk disiplin. Mungkin suka insan itu tepat waktu, ini memang semuanya harus belajar tepat waktu. Ya, disiplin itu memang menjadi nilai tambahan. Tapi nilai tambahan bagi orang-orang tertentu, kedisiplinan sederhana dan terampil ini menjadi sesuatu yang mahal. Kalau terampil itu harus didapatkan pelayanan lebih, mungkin karena merasa terampil kemudian seenaknya sendiri,
ya tentu saja bukan mendidik seperti itu ya. Tapi sekali lagi terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di sini, baik dulu di yang awal dulu SPK, pernah jadi akper, pernah menjadi speaker, sekarang jadi institut, mudah-mudahan suatu ketika menjadi universitas, tetapi tetap tidak melupakan bagaimana anak-anak yang sekolah di sini mempunyai keterampilan yang mumpuni, dapat membantu dengan penuh rasa hormat, disiplin, dan juga ugahari. Tetapi kami pun juga pasti berpikir bahwa siapapun yang bekerja di sini mempunyai pengalaman yang baik dan tentu juga berharap bahwa mereka dapat hidup lebih sejahtera. Amin. Ya, hidup sejahtera di mana setiap anak-anak di sini nanti dapat diandalkan entah di mana mereka bekerja, mau jadi PNS, mau di sini, maupun di rumah sakit manapun. Yang jelas menanamkan kebaikan yang tidak pernah kena lelah. Nah, dalam motonya apa? In omnibus caritas. Artinya omnibus bukan di dalam bus ya. Apa artinya omnibus? In omnibus caritas, segalanya dalam kasih. Segalanya dalam kasih, nyuntik pun dalam kasih. Nyuntik pun kasih. Ngasih obat yang pahit pun dalam kasih. Bahkan narik tarif pun juga dalam kasih. Ini penting ya. Ya kan? Ya, jangan sampai begitu cetas dirawat ini langsung mereka langsung kaget. Ya pasti kita belum pernah mendengar bahwa ada pasien di rumah sakit Sekolah Insan ketika ditagih katakan bisa nggak bisa, ada yang mengatakan sudah sakit aja miskin. Ya kan itu ya. Sudah miskin dia sakit. Ya. Kamu tahu nggak orang miskin dilarang satu, dilarang sakit, dilarang sekolah, dilarang mati. Karena sakit pun untuk sembuh mahal. Untuk sekolah mahal. Mati pun juga mahal. Ada isunya begitu ya. Tapi ini semua rupanya terkonsep ya. Dan mudah-mudahan hidup sejahtera itu kita lain bersama. Dan jangan lupa sekali lagi percayakan anak-anak saudara sekolah di IKES Sekolah Insan. Ya, dibuka setiap hari bisa melalui online. Bisa online ya. Bersama Suster Imelda, bersama Suster Gertrudis. Kita nanti jumpa di lain kesempatan. Mungkin materinya akan kita masuk di ruang-ruangan yang betul sekali. Yang kita siapkan. Dan untuk kali ini untuk perkenalan lebih jauh, ya mudah-mudahan kita menguatkan. Jangan pernah kecewa. Amin. Jangan pernah kecewa. Selamat mendampingi, mendidik anak-anak sehingga anak-anak menjadi orang yang dapat diandalkan, dibanggakan sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, dan juga untuk hidupnya yang sederhana, disiplin, dan terampil dengan keras. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.